Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang ke-9, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada bab ini terdapat dua video dan kali ini merupakan video yang pertama atau part 1. Langsung saja kita bahas materinya. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan dan berkumpul. Adapun secara istilah, merupakan suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalil nakli. Dalil nakli merupakan dalil yang diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang pernikahan. Yang pertama dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalil yang kedua yaitu dari hadis Nabi. An Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamata wal Aswadi ala Abdillahi faqala Abdullah kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam shababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar syabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjagamu, melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya tujuan pernikahan. Tujuan yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Tujuan yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Tujuan ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang keempat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tujuan yang kelima untuk memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya tentang hukum pernikahan. Ada beberapa hukum dalam pernikahan. Yang pertama, sunnah, yaitu untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. Hukum yang kedua yaitu wajib, yaitu untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan.
Hukum yang ketiga yaitu mubah, yaitu untuk orang yang apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi keterlaksanaannya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Yang keempat yaitu makruh. Ini apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Dan hukum yang terakhir yaitu haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan dan niat buruk lainnya. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadhfar bi dzati dini taribat yadaka. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya rukun dan syarat pernikahan. Rukun yang pertama yaitu adanya calon suami dengan syarat-syarat suami itu harus benar-benar seorang lelaki. Yang kedua, bukan orang yang haram dinikahi. Ketiga, tidak terpaksa. Keempat, jelas identitasnya. Dan kelima, tidak sedang ihram. Rukun yang kedua yaitu adanya calon istri dengan syarat-syarat. Yang pertama, benar-benar seorang perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi. Ketiga, tidak terpaksa. Keempat, jelas identitasnya. Kelima, tidak bersuami. Dan yang keenam, tidak sedang ihram atau masa iddah. Rukun yang ketiga adanya wali dengan syarat-syarat. Yang pertama harus Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat adil, kelima merdeka atau bukan budak, dan yang keenam laki-laki. Syarat yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. Rukun yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi dengan syarat-syarat. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat adil, 5 merdeka atau bukan budak, dan yang keenam laki-laki. Dan syarat yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau semakna dengan itu dan berurutan antara ijab dan qabul. Mahram atau orang yang haram dinikahi. Yang pertama, haram selamanya, yaitu ada beberapa orang yang pertama yaitu yang senasab atau seketurunan, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara perempuan sekandung, bibi, dan sepupu. Yang kedua, rodoah atau sepersusuan, seperti ibu yang menyusui dan saudara sepersusuan. Yang ketiga, karena adanya ikatan pernikahan, seperti mertua, anak tiri, ibu tiri, dan menantu. Haram yang kedua yaitu haram selama masih ada ikatan pernikahan, seperti saudara perempuan dari istri, saudara sepersusuan istri, bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. Pernikahan yang tidak sah atau dilarang. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Yang seperti ini sering disebut dengan nikah kontrak. Yang kedua, pernikahan syikhor, yaitu pernikahan dengan barter tanpa mahar. Yang ketiga, pernikahan muhallil, yaitu menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh, serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suaminya sudah meninggal. Pernikahan yang keenam yang diharamkan yaitu pernikahan tanpa wali. Dan yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Serta yang kedelapan yaitu menikahi mahram. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami, yang merupakan hak dari istri. Memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah istri menurut kemampuan, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik,
menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dan membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya, kewajiban istri yang merupakan hak dari suami. Patuh dan taat kepada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan memelihara, merawat, serta mendidik anak, terutama pendidikan agama. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut dengan nihlah atau sodak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta ataupun apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa antun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Shadaqallahul azim. Artinya, berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Resepsi pernikahan atau walimatul urus. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut An-Nafs adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa Dib Al-Bukha dalam kitab At-Tadhib fi Adillah Matan al-Khoyah wa Taqrib adalah sunnah dan wajib hukumnya untuk memenuhi undangan walimah tersebut, kecuali jika ada udzur atau halangan yang diperbolehkan. Tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Itulah materi bab yang 9 bagian yang pertama, dan akan dilanjutkan lagi pada video yang selanjutnya, yaitu pada bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.